Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fadila Muhyiddin dengan INPM 0227241199 dari kelas 3F Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak sosial dan ekonomi dari optimalisasi infrastruktur digital. Jadi, optimalisasi infrastruktur digital dalam bank syariah tidak hanya berdampak pada efisiensi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Mendorong inklusi keuangan syariah, yaitu digitalisasi memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan syariah melalui ponsel tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini sejalan dengan misi keadilan sosial Islam. Juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi teman-teman, dengan teknologi blockchain dan sistem digital audit, setiap transaksi dapat dicatat secara transparan sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan dana umat. Mendukung ekonomi halal global. Jadi, perbankan syariah yang terhubung secara digital dapat menjalin kerjasama lintas negara dalam perdagangan halal, investasi syariah internasional, dan instrumen keuangan seperti suku digital. Memperkuat zakat, infak, dan wakaf produksi. Jadi, infrastruktur digital juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat distribusi dana sosial Islam melalui platform digital, sehingga penyaluran zakat dan wakaf menjadi lebih tepat sasaran dan produktif. Yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi nilai Islam dalam era digital. Jadi teman-teman, era digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengelolanya sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi harus menjadi sarana untuk menegakkan maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang digitalisasi dalam sistem perbankan. Teman-teman, jadi digitalisasi telah mengubah cara bank beroperasi dan melayani nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan dan memastikan transaksi dalam sesuai prinsip Islam. Teknologi seperti mobile banking, internet banking, blockchain, dan data yang menjadi pendorong untuk perubahan ini. Digitalisasi memungkinkan layanan seperti pembukaan rekening online, transaksi tanpa cabang, serta integrasi zakat, infak, dan wakaf secara digital. Namun, proses ini harus dikawal dengan pengawasan syariah agar tidak menimbulkan unsur riba, ghahrar, atau maisir. Yang keempat, yaitu kita akan membahas optimalisasi infrastruktur digital. Optimalisasi infrastruktur digital berarti memperkuat fondasi teknologi yang menopang kegiatan bank syariah. Infrastruktur meliputi secara core banking, keamanan siber, data center, jaringan komunikasi, dan platform digital terpadu. Bank syariah harus memperbarui sistemnya agar mampu menangani transaksi real-time, efisien, dan aman. Jadi, pemanfaatan cloud kompeten dan AI membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan pelayanan nasabah. Selain aspek teknis, optimalisasi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik, agar digitalisasi tidak hanya mendorong modern secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan peluang. Jadi,
teman-teman, transformasi digital membawa berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM. Jadi digitalisasi syariah hanya memahami baik teknologi maupun prinsip syariah. Ancaman keamanan siber dan penyalahgunaan data nasabah. Tingginya biaya investasi teknologi, juga kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi namun teman-teman, ada beberapa peluang besar, yaitu digitalisasi membuka akses bagi masyarakat yang belum terlayani bank. Juga yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya dan kecepatan transaksi. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi dengan fintech syariah, memperluas ekosistem keuangan Islam. Yang keempat yaitu memperkuat citra perbankan syariah sebagai sistem yang mendorong dan beretika. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi implementasi optimalisasi infrastruktur digital dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis menyusun roadmap digital, menilai kesiapan teknologi, dan melibatkan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS sejak awal. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Jadi pengembangan infrastruktur itu memodernisasi sistem core banking, penerapan cloud, penguatan cybersecurity, dan pembangunan data center syariah. Yang ketiga, yaitu transformasi operasional. Digitalisasi proses kerja internal dengan AI atau RPA proses, serta pengawasan syariah berbasis sistem otomatis. Yang keempat, yaitu penguatan SDM dan budaya digital. Pelatihan digital syariah, perubahan budaya kerja menjadi lebih inovatif, dan pembentukan kepemimpinan digital Islam. Yang kelima, yaitu evaluasi berkelanjutan, seperti audit, survei kepuasan nasabah, dan inovasi terus-menerus agar sistem selalu relevan dan sesuai dengan syariah. 4 pilar utama strategi ini adalah teknologi, regulasi, SDM, dan kolaborasi ekosistem. Jadi semua pilar harus berjalan seimbang agar digitalisasi menghasilkan dampak yang maksimal. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur digital merupakan keharusan yang dimana strateginya bagi perbankan syariah di era modern. Jadi kita masuk ke sebagai otoritas sistem pembayaran. Inilah peran besar yang justru semakin kuat setelah OJK berdiri. BI menjadi sirkulasi darah, transaksi keuangan nasional ATM, kartu debit, kredit, kris, uang elektronik, transfer antar bank, infrastruktur RTGS, sistem BI Fresh dalam ekonomi modern. Sistem pembayaran yang cepat dan mudah mendorong pertumbuhan UMKM, digitalisasi, dan inklusi keuangan. Tanpa BI, aktivitas ekonomi bisa macet. Sebagai regulasi kebijakan makroprudensial, pengawasan bank oleh OJK bersifat mikro, serta BI melihat dari helikopter view level pembayaran nasional, babel pasar, properti, kredit konsumsi, kredit produktif, stabilitas kredit, UMKM, hubungan suku bunga, dan likuiditas instrumen. Makroprudensial BI meliputi LTV, rasio intermediasi, mikroprudensial. Logikanya sederhana, kalau ekonomi overhead, BI menahan kredit, yaitu mengurangi resiko babel kalau ekonomi lesu. Juga BI melonggarkan pembiayaan, yaitu mendorong permintaan.
BI sebagai big brother di krisis keuangan walau OJK mengawasi bank. Jika ada ancaman krisis sistemik, BI tetap jadi pemain utama, atau analoginya seperti OJK dokter klinik, BI dokter ICU. Kalau satu bank bermasalah, OJK mengurusnya. Kalau sistem perbankan nasional terancam, BI yang masuk. BI bisa juga menginjeksi likuiditas swap asing, koordinasi dengan Kemenku dan LPS kebijakan restrukturisasi kredit. Contohnya pada pandemi COVID-19, BI melonggarkan banyak kebijakan likuiditas agar bank tidak lepas karena penundaan kredit. Peta tanggung jawab 3 lembaga besar sistem keuangan Indonesia sebenarnya ditopang oleh 3 pemain utama. Yang pertama, Bank Indonesia, yaitu fokus kebijakan moneter, sistem pembayaran mikroprudensial, stabilitas nilai rupiah. 2, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pengawasan mikro, lembaga keuangan, perlindungan konsumen, izin usaha bank, fintech, asuransi, serta yang ketiga yaitu lembaga penjaminan simpanan atau LPS, yang dimana fokus menjalin dana nasabah, resolusi bank gagal, menjaga kepercayaan publik. 3 lembaga ini seperti tripod, kalau satu tidak berjalan, sistem bisa goyah. Serta koordinasi BI OJK di dunia nyata salah satu tantangan terbesar ketika OJK berdiri adalah koordinasi. Jadi ada risiko, yaitu BI mengambil kebijakan moneter tapi bank tidak sehat, yaitu kredit akan macet, serta OJK memperkuat kapital bank tapi BI menahan suku bunga, yaitu kredit seret, regulasi tumpang tindih. Makanya ada forum formal seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Anggotanya itu BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS. Jadi tugasnya itu merumuskan respon kolektif jika ada ancaman sistemik, menentukan langkah-langkah bailout atau bail, transparansi kebijakan antara otoritas KSSK menjadi salah satu pilar penting stabilitas keuangan Indonesia setelah 2014. Contoh nyata implementasi peran baru BI. Pada krisis COVID-19 2020 sampai 2022, pandemi menghantam dunia secara brutal. UMKM bangkrut, konsumsi jatuh, kredit macet naik, bank bisa kompleks karena kredit tidak balik. Apa yang akan dilakukan oleh BI? Yaitu menurunkan suku bunga kebijakan bertahap, serta menambah likuiditas ribuan triliun melalui operasi pasar, mengizinkan restrukturisasi kredit bersama OJK, mengoptimalkan sistem pembayaran digital. Hasilnya, bank tetap punya dana ekonomi, pelan-pelan recovery, nasabah bisa menunda pembayaran tanpa default, UMKM tanpa bisa bernapas walau ekonomi jatuh. Sistem perbankan nasional stabil, yaitu tidak seperti krisis pada 1998. BI sebagai motor ekonomi digital. Poin ini tidak sering diperhatikan tetapi sangat game changer. Contohnya kris. Dengan satu barcode, semua dompet digital dan bank bisa digunakan. Apa dampaknya? Jadi UMKM tidak perlu mesin EDC mahal, transaksi cashless masuk sampai pelosok. Fintech lebih cepat berkembang, pembayaran jadi real time. BI juga menciptakan BI Fast Transfer Rp2.500 24 jam, standar uang elektronik, serta digital. Teknologi ini membuat ekonomi mikro bergerak lebih cepat daripada bank internasional.
serta perbedaan pengawasan mikro dan makro. Agar lebih mudah dipahami, kita pakai ilusinya saja, yaitu pengawasan mikro atau OJK melihat satu pohon. Kesehatan bank, rasio kredit bermasalah. Struktur manajemen kepatuhan legal, pengawasan makro atau BI melihat seluruh hutan. Apakah bank berlomba kasih kredit berlebihan? Atau apakah sektor properti babel? Apakah kredit konsumsi menghancurkan daya beli jangka panjang? Atau apakah sistem pembayaran bersikurutu? Dua pendekatan ini harus seimbang. Jika mikro kuat tapi makro kacau, maka krisis finansial. Dan jika makro kuat tapi makro buruk, maka nasabah dirugikan. Jadi peran BI terhadap UMKM, banyak orang berpikir BI hanya urusan ekonomi makro, padahal tidak guys. Jadi BI itu juga menyediakan bantuan inkubasi UMKM dan juga pelatihan ekspor dan sertifikasi halal, akses pembiayaan perbankan, hubungan UMKM dengan marketplace, standarisasi produk, kurasi brand. Tujuannya itu membuat UMKM naik kelas, bukan hanya survei terhadap pandangan BI jelas, yaitu UMKM yang sehat memperkuat ekonomi real dan stabilitas moneter. Jadi kritik terhadap peran BI dan tantangannya tentunya tidak semuanya manis. Yang pertama itu ada peran tumpang tindih. Masyarakat sering bingung soal vintage, BI atau OJK. Soal pinjol ilegal, yaitu siapa yang bertindak. Soal rekening bodong, yaitu bank atau BI. Yang kedua, adaptasi teknologi blockchain serta CBDS atau DEFI itu mendorong BI untuk belajar cepat. Ketiga, kesenjangan data. OJK punya data granular, bank BI punya data makro namun tidak sinkronisasi. BI rupiah digital dan masa depan. BI juga sedang mengembangkan CBDS atau Central Bank Digital Currency berbasis digital berupa digital rupiah yang berfungsi menggantikan uang fisik. Interoperabilitas sistem pembayaran nasional, transaksi lintas negara, mencegah shadow banking. Juga jika berhasil, BI akan menjadi pusat arsitektur keuangan digital Indonesia. Interaksi Bank Indonesia dan OJK dalam realisasi kebijakan. Ketika OJK berdiri, banyak yang membayangkan hubungan kedua lembaga akan seperti pihak yang memberi perintah dan yang menerima perintah. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Hubungan BI dan OJK melainkan interdependensi. Bayangkan sistem keuangan sebagai tubuh manusia. BI adalah jantung yang menopang darah atau likuiditas dan uang. OJK adalah sistem imun yang memastikan organ tidak rusak oleh infeksi atau moral hazard kebangkrutan. Serta LPS adalah cadangan darurat yang mencegah tubuh mati ketika terjadi luka fatal atau bank bangkrut jika jantung memompa darah berlebihan, yaitu tekanan darah tinggi atau babel kredit. Jika imun terlalu agresif, yaitu organ rusak, atau regulasi terlalu ketat, bank takut menyalurkan kredit, maka BI atau OJK harus sinkron. Contoh sederhananya yaitu BI menurunkan suku bunga agar kredit bank naik dan ekonomi bergerak. Tetapi kalau OJK memperketat aturan kredit, bank harus tambah modal atau memperketat syarat pinjaman, maka kredit tetap turun. Jadi teman-teman, kebijakan BI bisa mandul atau tanpa dukungan OJK
Inilah mengapa rapat koordinasi kebijakan antara BI, OJK, dan Kemenku sangat penting, termasuk dalam forum KSSK. Tidak jarang BI dan OJK harus tawar-menawar agar regulasi tepat sasaran. Juga ada studi kasus, yaitu kredit properti. Kasus sektor properti menarik, karena ini salah satu sektor paling rentan terhadap Babel. Sebelum OJK, BI mengawasi langsung bank. BI menetapkan syarat kredit, bunga, dan manajemen risiko. BI bisa menghentikan produk kredit tertentu. Jadi setelah OJK, yaitu OJK mengawasi kesehatan bank, OJK menentukan kecukupan modal, OJK mengatur governance. Lalu di mana BI? BI masuk lewat aturan makroprudensial seperti LTV, mengatur seberapa besar kredit boleh diberikan sebagai persentase dari harga properti. Misalnya harga apartemen 1 miliar, LTV 80%, maka DP minimal 200 juta jika ekonomi sedang panas. BI menurunkan LTV, yaitu DP lebih besar karena kredit melambat. Jadi menyebabkan resiko Babel menurun jika ekonomi lesu. Juga BI naikkan LTV kalau DP kecil dan pembangunan data center syariah. Yang ketiga, yaitu transformasi operasional. Digitalisasi proses kerja internal dengan AI atau RPA, proses, serta pengawasan syariah berbasis sistem otomatis. Yang keempat, yaitu penguatan SDM dan budaya digital. Pelatihan digital syariah, perubahan budaya kerja menjadi lebih inovatif, dan pembentukan kepemimpinan digital Islam. Yang kelima, yaitu evaluasi berkelanjutan, seperti audit, survei kepuasan nasabah, dan inovasi terus-menerus agar sistem selalu relevan dan sesuai dengan syariah. 4 pilar utama strategi ini adalah teknologi, regulasi, SDM, dan kolaborasi ekosistem. Jadi semua pilar harus berjalan seimbang agar digitalisasi menghasilkan dampak yang maksimal. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur digital merupakan keharusan yang dimana strateginya bagi perbankan syariah di era modern. Digitalisasi mempercepat layanan, peningkatan efisiensi, dan memperluas inklusi keuangan. Namun penerapannya harus tetap berlandaskan maqasid syariah, yaitu di mana menjaga keadilan, keamanan, dan kemaslahatan umat. Tantangan seperti keterbatasan SDM, keamanan data, dan biaya tinggi harus diatasi melalui pelatihan, kolaborasi, dan regulasi yang adaptif. Infrastruktur digital yang kuat akan menjadikan bank syariah lebih kompetitif, berdaya saing global, serta menjadi pilar ekonomi Islam yang modern dan berkelanjutan. Digitalisasi bukan sekedar modernisasi teknologi, tetapi juga berwujudan nilai spiritual dalam ekonomi, menjadikan perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang beretika, inklusif, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat. Terus selanjutnya kita masuk ke optimalisasi infrastruktur digital adalah langkah penting bagi bank syariah agar tetap relevan di era digital. Dengan teknologi yang tepat, SDM yang kompeten, dan pengawasan syariah yang ketat. Jadi perbankan syariah dapat menjadi model sistem keuangan yang dimana efisien sekaligus berlandasan nilai Islam. Transformasi digital bukan hanya tentang inovasi teknis, tetapi juga tentang menjaga amanah dan mewujudkan keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi umat.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.